Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wana Ramadhan Nekesyo Tahaya. Saya dari kelas 20 PSB 24A dengan NIM 4243220067. Di sini saya akan mengulas sedikit isi dari novel Tentang Kamu karya Terelie. Untuk yang pertama, identitas novel. Identitas novel yang berjudul Tentang Kamu, penulisnya Terelie dan penerbitnya Republika Penerbit. Untuk tahun terbitnya, dia terbit di tahun 2016 dengan jumlah halaman 524 halaman dalam edisi cetak. Untuk genrenya, dia bergenre fiksi, drama, inspiratif, dan misteri. Untuk tokoh utamanya diperankan oleh Sri Ningsih dan Zaman Zulkarnain. Untuk latar belakang tempat utamanya itu ada di Pulau Bungin, Jakarta, Singapura, Paris, dan London. Untuk sudut pandangnya digunakan sudut pandang dari orang ketiga yang serba tahu. Baiklah, orientasi dari novel ini, novel Tentang Kamu karya Terelie itu mengisahkan perjalanan hidup seorang perempuan yang bernama Sri Ningsih yang meninggal dunia di London pada usia lanjut dan meninggalkan harta warisan yang sangat besar. Tidak adanya ahli waris yang jelas membuat sebuah firma hukum menunjuk seorang pengacara muda yang bernama Zaman Zulkarnain untuk menelusuri kehidupan si Sri Ningsih. Dalam proses pencariannya tersebut, Zaman mulai melakukan perjalanan ke berbagai tempat dan menemukan fakta-fakta yang penting mengenai kehidupan Sri Ningsih dari sejak kecil hingga akhir hayatnya. Sri Ningsih ini lahir di Pulau Bungin, sebuah pulau kecil di Nusa Tenggara Barat, yang dimana sejak kecil ia harus menghadapi berbagai kesulitan hidup, mulai dari kehilangan orang-orang yang dicintainya, perlakuan tidak adil dari keluarganya, hingga berbagai cobaan krisis ekonomi. Meskipun hidupnya dilalui oleh penderitaan, si Sri tetap menjadi pribadi yang sabar, bekerja keras, dan memiliki hati yang baik. Melalui kisah hidup si Sri Ningsih ini, pembaca diajak menyaksikan bagaimana seseorang dapat bertahan menghadapi berbagai ujian hidup tanpa kehilangan nilai-nilai kebaikan dan kemanusiaannya. Lanjut kita ke bagian tafsiran isi. Tafsiran isi dari novel Tentang Kamu menyampaikan banyak pesan moral yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Kisah Sri Ningsih ini menunjukkan bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Seseorang mengalami kesedihan, kehilangan, pengkhianatan, bahkan ketidakadilan. Namun semua cobaan tersebut dapat dihadapi dengan kesabaran, keteguhan hati, dan keyakinan untuk terus berbuat baik. Sri Ningsih ini tidak pernah membalas perlakuan buruk yang diterimanya dengan kebencian atau balas dendam. Sebaliknya, ia tetap berusaha membantu orang lain dan menjalani hidup dengan penuh keikhlasan. Selain itu, novel ini juga mengajarkan pentingnya kerja keras dalam mencapai kesuksesan. Kesuksesan yang diraih oleh Sri Ningsih tidak diperoleh secara instan, melainkan melalui perjuangan panjang yang penuh pengorbanan. Terelie juga menunjukkan bahwa harta dan kekayaan itu bukanlah tujuan utama hidupnya. Yang paling berharga adalah nilai-nilai kebaikan, kasih sayang, kejujuran, dan kemampuan untuk memaafkan kesalahan orang lain. Melalui alur cerita yang dipenuhi misteri dan pengungkapan masa lalu, pembaca diajak untuk memahami bahwa setiap orang memiliki cerita hidup yang berharga dan dapat dijadikan pelajaran untuk kehidupan orang lain. Selanjutnya akan masuk ke bagian kelebihan dan kekurangan dari novel ini. Untuk yang pertama, kelebihannya, menurut saya alur ceritanya itu sangat menarik karena dipadukan dengan unsur misteri yang membuat pembaca itu penasaran hingga akhir cerita. Yang kedua, si karakter di Sri Ningsih ini mempunyai karakter yang kuat sehingga dia dapat memberikan inspirasi kepada para pembaca tentang ketabahan dan semangat hidupnya. Yang ketiga, novel ini mengandung banyak nilai moral seperti kejujuran, kesabaran, kerja keras, kepedulian, dan sikap saling memaafkan. Untuk latar tempat yang beragam, membuat cerita itu terasa lebih luas dan tidak membosankan. Selanjutnya, bahasa yang digunakannya itu sangat sederhana dan mudah dipahami, namun menyentuh emosi pembaca.
Terakhir, konflik yang disajikan itu sangat realistis dalam kehidupan kita dan dekat sekali dengan apa yang kita alami sehari-hari, sehingga mudah dipahami oleh banyak kalangan pembaca. Untuk kekurangannya, jumlah halaman yang cukup banyak dan tebal ini membuat sebagian pembaca itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan pembacaan novel tersebut, dan beberapa bagian cerita itu berisi penjelasan yang cukup panjang sehingga dapat terasa lebih lambat bagi pembaca untuk membacanya. Selanjutnya, adanya perpindahan waktu dan latar belakang, latar tempat yang cukup banyak sehingga pembaca itu harus lebih teliti dan jeli dalam membaca alur ceritanya. Terakhir, beberapa konflik dalam cerita itu agak terlalu dramatis sehingga kurang realistis bagi sebagian pembaca. Dan untuk bagian terakhir, yaitu evaluasi, secara keseluruhan novel tentang kamu karya Terelie merupakan karya yang terbaik dalam karyanya Terelie yang berhasil menyajikan cerita penuh inspirasi dan makna kehidupan. Novel ini tidak hanya menawarkan hiburan melalui alur misteri yang menarik, tapi juga banyak pelajaran yang kita dapat dari novel tersebut. Contohnya perjuangan hidup, kesabaran, dan arti sebuah kebaikan. Nah, tokoh Sriningsih ini juga menjadi tokoh yang dapat dijadikan panutan, yaitu seseorang yang tetap menjadi pribadi yang baik meskipun dia menghadapi berbagai penderitaan dan ketidakadilan dalam hidupnya. Keberhasilan Terelie dalam membuat novel ini dan membangun karakter, konflik, serta suasana cerita dalam novel ini mampu menyentuh perasaan para pembaca. Pesan-pesan moral yang ingin disampaikan pun terasa disampaikan secara alami karena ditunjukkan melalui pengalaman hidup tokoh-tokohnya. Meskipun terdapat beberapa kekurangan seperti alur yang cukup panjang dan detail, hal tersebut tidak mengurangi kualitas dari isi cerita novel tersebut. Oleh karena itu, novel tentang kamu karya Terelie ini sangat layak dibaca, terutama bagi pembaca yang suka karya yang bergenre inspiratif dengan nilai-nilai kehidupan yang kuat dan mendalam. Sekian dari hasil evaluasi dari ulasan saya mengenai novel tentang kamu karya Terelie-nya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.